Pernah nggak sih kalian lagi scroll Netflix terus-terusan tapi malah bingung mau nonton apa? Saking banyaknya pilihan sampai kepikiran, ini semua film sama serial datangnya dari mana sih? Ternyata ya, itu semua bukan acak-acakan loh. Ada strateginya, ada semacam kode rahasia. Nah, di sini kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat ngebongkar formula konten Netflix. Dan barang bukti kita adalah data lengkap dari katalog mereka di tahun 2021. Jadi, kita lagi ngomongin data dari lebih dari 8.800 judul film dan serial TV. Banyak banget kan? Anggap aja tiap judul itu satu kepingan puzzle. Yuk, sekarang kita coba susun puzzle ini sama-sama buat lihat gambar utuhnya kayak apa. Oke, kita mulai ya. Petunjuk pertama, kita harus cari tahu dulu. Sebenarnya bahan baku utama katalog Netflix itu apa sih? Apakah isinya kebanyakan serial yang bikin kita ketagihan, atau film yang sekali nonton langsung kelar? Dan datanya langsung ngasih jawaban yang jelas banget. Ternyata isinya didominasi sama film. Rasionya bahkan lebih dari 2:1 dibanding serial TV. Nah, ini pilihan yang strategis banget loh. Kenapa? Karena film itu kan sekali tonton selesai. Jadi gampang buat narik penonton baru yang mungkin belum mau komitmen buat ngikutin serial panjang. Oke, jadi kita tahu isinya kebanyakan film. Pertanyaan selanjutnya, film-film ini buat siapa sih? Jawabannya ada di petunjuk kita yang kedua, yang nyempil di rating kontennya. Siapa sebenarnya target penonton utama mereka? Dan ini dia jawabannya. Rating yang paling banyak muncul itu TVMA alias buat penonton dewasa. Di urutan kedua ada TV 14, buat remaja umur 14 tahun ke atas. Ini jelas banget kan? Artinya Netflix waktu itu fokus banget buat ngejar penonton dewasa dan remaja, bukan anak-anak. Dan ini nunjukin sebuah strategi yang emang disengaja. Dengan fokus ke konten dewasa, Netflix jadi punya pembeda yang jelas dari saingannya, kayak Disney Plus, yang lebih ke tontonan keluarga. Jadi mereka kayak bikin kolam mereka sendiri gitu. Lanjut ke petunjuk ketiga. Nah, di sini nih datanya ngasih lihat sesuatu yang nggak disangka-sangka soal timing. Jadi masalahnya bukan cuma apa yang ada di Netflix, tapi juga kapan konten itu dibikin, dan yang lebih penting, kapan ditambahin ke platform mereka. Pertama, kita lihat dulu kapan kontennya dibuat. Data nunjukin kalau sebagian besar isi katalog 2021 itu sebenarnya konten yang masih baru. Puncaknya diproduksi sekitar tahun 2018. Jadi jelas ya, mereka suka konten yang masih fresh. Nah, ini dia twistnya. Walaupun kebanyakan konten itu dibuat tahun 2018, Netflix nggak langsung masukin ke platform mereka. Mereka nunggu dulu. Terus setahun kemudian, di tahun 2019, mereka tiba-tiba nambahin konten gila-gilaan. Jadi ada jeda waktu yang disengaja. Jadi poin pentingnya tuh di sini. Strategi mereka bukan cuma beli konten baru, tapi beli konten yang baru rilis dalam jumlah yang super banyak, dan semuanya dilakuin sekaligus. Kayak serangan kilat gitu, buat ngisi katalog mereka secepat mungkin. Oke, petunjuk terakhir. Kita lihat petanya sekarang. Dari mana aja sih asal semua konten ini? Apa semuanya cuma dari Hollywood, atau ada cerita lain yang lebih gede? Udah ketebak sih, Amerika Serikat pasti nomor 1. Tapi, yang bikin kaget itu posisi nomor 2-nya. Bukan Inggris, bukan Kanada, tapi India. Dan selisihnya jauh loh. Ini jelas bukan kebetulan. Ini tuh investasi strategis yang gede banget buat menaklukkan salah satu pasar internasional paling penting. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Mulai dari cetak birunya, target penontonnya, soal timingnya, sampai peta globalnya. Sekarang, waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini buat ngungkapin apa sih strategi lengkap di balik beranda Netflix kita? Dan kodenya terpecahkan. Jadi strateginya jelas banget. Mereka fokus borong film-film baru yang targetnya orang dewasa untuk memikat penonton utama mereka, sambil secara strategis pakai konten internasional dari pasar kunci kayak India buat ngebut ekspansi global mereka. Jadi, lain kali kalian lagi scroll Netflix dan bingung mau nonton apa, ingat ini, tampilan yang kelihatannya acak itu sebenarnya hasil dari sebuah rencana yang super detail dan berbasis data. Semuanya dirancang buat narik penonton spesifik dari seluruh dunia, dan pastinya bikin kalian nonton terus. Tapi, itu kan kode buat tahun 2021. Dunia streaming itu berubahnya cepat banget. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kira-kira gimana ya kode Netflix sekarang ini? Apa udah berubah total?